Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini kita akan mentoring lagi masih terkait dengan audit current business. Memang panjang ini audit current business itu satu persatu. Kemarin kita bicara tentang sejarah ya, bagaimana berdirinya, kenapa kita pilih nama itu, kenapa pilih lokasi itu. Kemudian kita bicara tentang aset-aset yang bisa kita optimalkan, aset-aset yang mungkin masih idle, yang terbengkalai atau tidak digunakan padahal bisa menghasilkan uang bagi kita. Kemudian omset dan laba kita seperti apa, performance-nya, grafiknya seperti apa. Mungkin ada laba-laba yang mungkin ada profit yang tidak belum kita optimalkan gitu ya. Kemudian juga bisa pasar yang masih diam, masih menunggu penawaran kita, masih menunggu hadirnya kita di sana. Nah, kita harus jemput mereka. Caranya seperti apa, bagaimana mentarget mereka, kita evaluasi dengan audit current business. Nah, sekarang untuk melaksanakan program-program tadi, kita tidak mungkin melakukannya sendirian. Ya kan, udah nggak zaman lagi Superman, udah nggak zaman lagi super hero ya. Kita udah pakainya super team, super network. Berarti kita harus bangun network, bangun tim. Siapa timnya? Nah, timnya ini adalah karyawan kita. Berarti kita harus punya nih karyawan-karyawan yang akan mendukung mimpi-mimpi kita. Gitu. Jangan sampai kita mimpi sendiri, sibuk sendiri, merasa besar sendiri seperti kata dalam tempurung, pada orang lain melihat ini sedang ngapain ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, ketika melakukan audit current business, terutama kepada karyawan kita jajarin karyawan, enggak kayak gitu ya. Kita tanyakan kepada mereka karyawan kita itu jumlahnya berapa, loyalitas mereka seperti apa, keterlibatan karyawan pada bisnis kita seperti apa, pada target-target organisasi, atau malah jangan-jangan kita belum punya target organisasi. Itu juga menjadi masalah. Jangan-jangan kita nggak punya, jangan-jangan kita nggak tahu karyawan kita yang loyal, yang tidak mana. Kita tidak bisa membedakan, semuanya bagi kita sama. Kita tidak mengerti, hanya niteni, oh karyawan saya seperti ini. Tapi yang dititeni atau yang dikenali itu hanya yang jelek-jelek aja gitu. Yang baik-baik tidak kita kenali. Kita nggak tahu ternyata di antara karyawan kita itu ada yang suka nulis buku diary. Wah, itu calon konten kreator. Nah, harus kita optimalkan. Ternyata ada di antara mereka itu yang jadi vlogger. Harus kita maksimalkan gitu. Ternyata ada di antara mereka itu yang diam-diam gitu ya, tapi punya impian untuk beli motor sendiri. Wah, ini orang yang bagus untuk di bidang keuangan, kira-kira kan gitu. Ada orang yang dia itu sangat teliti juga, punya peliharaan kelinci di rumahnya atau ayam, punya peternakan petelur, dia suka bantuin keluarganya. Ini orang yang cocok di product planning dan inventory control. Nah, hal seperti ini harus kita evaluasi karyawan kita itu. Minatnya mana, kekuatan mereka di mana, strength based management. Kalau kita ingin mengembangkan seseorang, kita melihat hanya sisi lemahnya saja. Kamu gimana sih kok tidak bisa seperti dia? Dia tuh ngomongnya penjualannya bagus. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa. Habis itu dia update status, nulis diary. Berarti dia nggak mungkin mau masuk di depan sana. Dia bukan update status ya, membuat buku diary tadi. Berarti dia tuh cocoknya di bidang treasury. Jangan ditaruh di depan. Kader dia nggak akan bagus di depan. Kita tidak bisa menyamakan karyawan kita sama begitu. Ini mirip kayak mendidik anak ya, mirip sama mendidik anak. Memang seperti itu. Mau nggak mau, kalau kita ingin target-target organisasi kita tercapai, mau nggak mau kita harus mendevelop teman-teman kita atau karyawan-karyawan kita, karena kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Kita tarik komitmen mereka dan kita beri konsekuensi. Mereka seneng kok kalau mereka ternyata dalam organisasi itu diperhatikan, ternyata mereka difasilitasi untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka. Pak, saya nyaman Pak ternyata kalau ngerjain quality control gini, mengevaluasi, nanyain kamu pekerjaannya udah selesai atau belum. Walaupun kelihatannya resek, tapi orang seperti ini kita butuhkan untuk mengevaluasi bagian keuangan, misalnya kayak gitu, melakukan audit internal. Jangan-jangan kita juga ditanyain, Pak Arif gimana kemarin ngambil uang 20.000 buat bensin, notanya mana? Kayak gitu kan. Itu juga bisa perlu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga hal-hal yang seperti ini, uang kita bisa bocor di mana-mana dan kita nggak tahu. Jadi pengetahuan tentang karyawan kita ini penting sekali. Lalu kita juga perlu manpower planning ya teman-teman. Jadi perencanaan kebutuhan karyawan kita itu seperti apa hingga kita merancang rekrutmen karyawan. Manpower planning misalnya begini. Kita punya 5 sistem. 5 sistem itu adalah sistem operasional, sistem HR, sistem finance, PPIC dan marketing. Masing-masing itu idealnya
dipegang oleh satu orang. Nah mungkin sekarang saat ini karena kita masih starting atau profiting, yang operasional Arif 1, marketing Arif 2, finance Wiwit 1, PPIC Wiwit 2, terus HR Arif 3. Jadi masih kita pegang sendiri, nggak apa-apa. Tapi kita masing-masing sudah punya rencana nih, bahwa kita akan melakukan rekrutmen di sini. Terus bagaimana menghitung rekrutmennya? Kita juga bisa buat seperti itu, manpower planning namanya. Oh saya gaji karyawan sekitar 1 juta. Kalau hukumnya pakai 1 to 10, pakai dari Pak Laksida itu, bahwa satu orang karyawan itu menghasilkan 10 kali lipat dari gaji yang diberikan padanya. Berarti kalau saya merekrut satu karyawan seharga 1 juta biaya per bulannya, berarti saya harus mendapatkan 10 juta. Oke, karyawan datang, kamu saya gaji 1 juta sebulan. Oke, target kamu 10 juta. Ini pilar-pilar pemasukan. Dari mana? Oh, dari tadi loh. Waktu kita melakukan evaluasi target market, evaluasi omset, evaluasi pendapatan, evaluasi produk, evaluasi aset yang sebelumnya, kan kita akan tahu produk-produk mana yang bisa kita optimalkan, produk-produk seperti apa yang disukai oleh market seperti apa yang perlu dilayani. Nah, kita minta dia untuk melayani, kita minta dia untuk mencapai target-target kita. Berapa sih 10 juta itu? Oh, 10 juta itu berarti kamu harus mencari 500 orang yang masing-masing membeli kepadamu 200.000. 200.000 itu produk apa? Kalau madu ya cukup sekali. Kalau produk Wardah mungkin 3, 5 atau macam-macam. Akhirnya kan kalau produk madu, Wardah, tolak angin dan personal care yang lain 200.000 dapat. Mudah dia dapatkan. Berapa orang? 500. Berapa pasien Anda? Sudah 5.000 orang. Berarti Anda hanya mengelola 10% dari pasien yang datang ke apotek Anda per hari. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Dihitung gitu. Nah, contohnya seperti itu, merencanakan kebutuhan karyawan. Terlalu cepat boleh diulang. Terus kalau ada tidaknya job analysis atau job description. Misalnya mau follow up 5.000 orang tadi dengan target 500 orang yang akan beli sebesar 200.000 atau menghasilkan omset tambahan sekitar 10 juta. Oke. Terus tugasnya ngapain follow up itu? Kita buat job description-nya. Lalu job analisisnya kita buat untuk mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Melakukan sosialita, berdinamika di Facebook, di IG dan berbagai macam medsos, terus melakukan membuat video atau gambar yang bagus. Job analisisnya apa? Oh, berarti dia perlu keterampilan dalam konten kreator. Mungkin punya kemampuan desain grafis, mungkin kemampuan bikin video meskipun TikTok misalnya gitu. Atau apa gitu. Tidaknya tinggal kita arahkan dengan cara yang baik gitu. Kita arahkan gitu. Ya intinya itu semua karyawan itu insya Allah baik. Yang tidak baik itu adalah kita kalau nggak mengarahkan dengan baik. Jadi kalau di rumus waktu saya di Veron itu tidak ada karyawan yang keliru. Yang keliru itu adalah atasan. Saya ingat betul waktu itu audit Bavarian ya. Ingat itu. Saya gagal menyajikan hasil monitoring suhu dan tekanan, tekanan kelembapan atau psychometric chart. Psychometric chart apa itu? Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Psychometric chart. Saya dipanggil sama manajer saya. Kamu kok buat laporannya seperti ini? Saya cuma bisa menunduk, ya Allah, saya keliru. Saya mohon maaf Pak Ben. Kata Pak Ben, kamu memang keliru, tapi yang lebih keliru adalah saya sebagai manajermu. Sebab sudah tahu kamu bikin laporan keliru kok saya nggak benerin. Jadi kalau kita punya karyawan kok keliru, salah, sebelum kita memaki-maki, coba kita ngaca. Jangan-jangan kita yang jelek, jangan-jangan kita yang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Mereka tidak disiplin, mungkin kita yang nggak disiplin. Kita perbaiki dulu. Nah, sebab gini teman-teman, kalau kita disiplin, ya sudah memperbaiki diri, orang-orang yang jelek seperti ini itu nanti akan pergi dengan sendirinya. Mereka nggak akan tahan melihat kita. Wong kita datang disiplin, mereka nggak disiplin, mereka akan minta izin buat resign. Kira-kira gitu. Tidak usah khawatir. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada perbaikan diri kita sendiri, fokus pada target-target kita. Nah, teman-teman ini yang komitmen atau yang bergabung dengan target kita itu adalah orang-orang yang komitmen, dan bagi mereka kita berikan konsekuensi. Konsekuensinya ya tentu saja bisa kenaikan salary, bisa appreciate apapun. Bahkan kawan kami yang ya baik ya, kami sangat
apresiasi sekali ketika dia menikah dan pamitan, ya kami beri hadiah yang istimewa sebagaimana hadiah yang saya terima ketika saya nikah dulu, diberikan oleh teman-teman saya di Peron. Itu kebaikan yang pay it forward lah. Kalau kita mendapatkan kebaikan itu mungkin kita berikan pada orang yang sudah ngasih kita, mereka nggak butuh, kita berikan pada orang lain, semoga orang lain itu juga memberikan pada orang lain berikutnya, pay it forward gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini termasuk budaya-budaya perusahaan. Kita cek apakah ada budaya-budaya di apotek kita yang mungkin bagus dan harus kita tumbuh kembangkan. Nah, itu kita tanya. Ternyata karyawan saya itu suka kalau diberi cerita-cerita tentang kisah Nabi dan Rasul gitu, atau kisah para sahabat. Akhirnya kisah-kisah itu juga saya sampaikan pada mereka meskipun dengan bahasa yang sederhana dan lebih singkat. Kisah-kisah tentang Julaibib, pemuda yang jelek, hitam, miskin, lebih jelek daripada untanya. Ternyata itu menggugah diri mereka bahwa mereka tidak boleh berkecil hati meskipun mereka hanya lulusan SMK, tapi kalau mereka punya keterampilan, mereka punya portofolio yang baik, mereka berhak mendapatkan salary yang maksimal. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita tumbuh kembangkan kepada mereka sehingga mereka merasa berharga gitu. Itu teman-teman. Nah, terus kita tanyakan juga hambatan-hambatan atau dinamika yang dialami oleh karyawan satu dengan karyawan yang lain. Mungkin ada di antara karyawan kita yang senior yang tidak pernah mau diberi saran atau kritik. Nah, itu kita juga perlu tanya apakah benar seperti itu. Kalau ada isu, ada hal-hal yang tidak berkenan, kita tanya satu persatu. Itu menjadi bagian dari audit karya bisnis. Dan kita akan tahu karyawan mana yang bisa dikembangkan, mana yang tidak. Kalau yang tidak dikembangkan, saran saya dirumahkan. Kenapa? Karena kita mau berlari kok. Kita mau membangun bisnis kita dengan lebih baik. Kalau karyawan seperti itu justru misalnya gini loh. Kamu dijanjiin apa sama Pak Arif? Dijanjikan untuk target begini ya. Biasanya itu nanti cuma angat-angat ayam aja, itu cuma motivasi sekilas saja. Hal seperti ini bisa jadi penyakit, mending kita potong daripada menginfeksi, kita keluarkan. Sakit ya, terus nggak tega ya harus, karena kalau tidak justru disitulah kita tuh memimpin. Kalau mereka tidak mau dipimpin, mereka kita persilahkan untuk pamitan, kita hormati. Jangan sampai kita memaksakan mereka harus ada di kita dengan alasan mereka sudah lama berjasa dan sebagainya. Kalau iya ya kita beri kompensasi, itu akan lebih murah dibandingkan kompensasi seperti itu ya, pesangon jauh lebih murah dibandingkan dia menghambat target-target organisasi kita. Itu audit karyawan. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.